Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Season keempat, episode kedua. Let's go! Halo Netikon, kali ini saya berada di kawasan ekowisata Kalitalang, Desa Balai Rantai, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Saya ingin kepo jauh lebih dalam mengenai kawasan ekowisata Kalitalang ini secara langsung dengan Bapak Jainu selaku Ketua Pengelola Ekowisata Kalitalang. Langsung aja. Selamat siang Pak, gimana nih Pak kabarnya Pak? Baik Mas. Baik Pak ya. Oke Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak sebentar mengenai ekowisata Kalitalang ini Pak. Ya. Pak, Bapak bisa menceritakan nih sedikit mengenai profil ekowisata Kalitalang yang Bapak kelola ini, serta bagaimana kondisi kawasan ini sebelum didukung oleh layanan digital dari PLN Icon Plus Pak. Oke, Mas. Jadi Kalitalang ini kita rintis di tahun 2017. 2017 ya Pak bersama ya? anak-anak muda desa di sekitar kawasan ini. Oke. Kita awali dengan waktu itu rame-ramenya HP Android, orang suka berfoto-foto. Kemudian kita bikin spot foto pakai bambu. Tempatnya di sini yang sekarang digantikan. Yang sekarang besi ini dulunya bambu Pak. Dulunya bambu. Luar biasa. Nah, dengan spot selfie bambu dengan latar belakang Gunung Merapi sana yang cukup bagus, menarik orang untuk datang ke sini. Semakin hari semakin bertambah dengan promosi yang dengan segala keterbatasan yang kita punya waktu itu, tapi tetap menarik orang untuk datang ke sini. Berarti sebelumnya itu dari mulut ke mulut ya Pak ya, informasinya ya Pak ya. Pengunjung di sini belum bisa mengakses layanan digital ya Pak ya, belum diketahui melalui sosial media nih Pak ya. Pak, ini kurang lebih sudah 2 tahun nih Bapak menggunakan layanan digital dari PLN Icon Plus Pak. Apa sih Pak yang melatar belakangi keputusan Bapak nih untuk memilih layanan PLN Icon Plus saat itu Pak? Baik, PLN Icon Plus itu saya tahu, saya dengar dari Kominfo Jawa Tengah. Nah, kita diberi surat pemberitahuan bahwa wisata Kalitalang akan dipasang digitalisasi dari Kominfo, dari Icon Plus. Itu kemudian saya terima. Kemudian setelah terpasang, saya melihat perkembangan pengunjung wisata, dampaknya mereka betah berlama-lama di Kalitalang, mereka betah berlama-lama duduk di warung, nongkrong di warung, dan semuanya menggunakan fasilitas digital yang sudah kita siapkan Kalitalang. Kemudian setelah itu juga mendongkrak jumlah kunjungan wisata semakin banyak. Sampai dengan hari ini tanggal 14 April ya Pak? April, ini kita sudah 9.000 pengunjung sekian. 9.000 pengunjung 9.000 Pak? Wah, dari mulai awalnya dari mulut ke mulut, sekarang semenjak mengenal digitalisasi dari PLN Icon Plus, akhirnya booming ya lewat sosial media, banyak pengunjungnya Pak ya? Betul. Luar biasa. Wah, Pak, kita akan ngobrol-ngobrol jauh lebih lanjut, tapi di sini panas nih Pak. Saya nggak betah ini. Nggak betah ya Pak? Kita berhenti aja ya Pak? Oke Pak. Ya, Pak. Pak, ternyata di sini jauh lebih adem nih Pak. Enak buat ngobrol-ngobrolnya. Pak, sebelum tersedia akses digital yang memadai ini Pak, kendala seperti apa Pak yang paling sering dirasakan baik oleh pengelola, pelaku UMKM maupun para pengunjung nih Pak? Banyak hal kendalanya sebelum kita ada akses digital. Pertama, yang dirasakan oleh pengelola wisata, kita selalu mendapatkan keluhan dari pengunjung. Pak, ini enggak bisa telepon saudara saya, enggak bisa telepon teman saya, enggak bisa share log dan lain sebagainya. Itu setiap hari pertanyaan seperti itu dengan ribuan pengunjung yang datang ke Kalitalang. Berarti memang benar-benar nggak ada sinyal ya Pak? Black spot area sini ya Pak ya? Oke. Nah, Bapak tadi sempat menyampaikan sebelumnya aktivitas UMKM di kawasan ini belum berjalan secara optimal.
Nah, setelah hadirnya layanan PLN Icon Plus, perubahan positif apa nih Pak yang paling nyata dirasakan oleh para pelaku usaha Pak? Oke, UMKM sebelum adanya akses digital ini, pengunjung yang datang ke Kalitalang ketika mampir di warung, Mbak, Bu, bisa QRIS enggak? Enggak bisa, enggak ada sinyal. Nah, kemudian setelah adanya akses digital ini, pengunjung masuk warung tanya, bisa QRIS enggak? Bisa. Mereka baru masuk, mereka jajan. Sebelum ada layanan digital, mungkin warung-warung itu hanya terima 100.000 dalam sehari. Oh, baik. Karena memang rata-rata anak-anak zaman sekarang itu cashless, Pak. Nggak bawa cash. Nggak bawa duit, mereka hanya bawa HP tok. Nah, mungkin sekarang setelah ada akses digital sekarang, kalau weekend bisa 1.500.000 dia terima. Hampir berkali-kali lipat ya Pak ya? Karena luar biasa ya Pak. Wisatawan mereka betah berlama-lama di warung. Betah berlama-lama nongkrong dengan temannya sambil mereka ingin cepet-cepet upload ya Pak ya. Upload ya di sosmed mereka yang dia dapatkan di Kalitalang. Sambil upload, main sosial media sambil beli jajan ya Pak ya. Saya punya pendapat bahwa anak-anak muda sekarang mereka akan betah menahan lapar dan haus, tapi tidak akan betah menahan ketika tidak ada sinyal. Benar. Ya, berarti luar biasa sekali ya Pak dampaknya Pak ya, terutama bagi pengunjung yang rata-rata itu Gen Z ya Pak ya, anak-anak muda ya Pak. Oke Pak, gini kan pengunjung dapat menikmati akses internet yang lebih baik nih Pak. Bahkan transaksi digital seperti QRIS juga menjadi lebih mudah. Nah, menurut Bapak Jainu nih, seberapa besar pengaruh hal ini terhadap kenyamanan pengunjung dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi ekowisata Kalitalang ini, Pak? Dampak dan manfaatnya sangat luar biasa sekali, Icon Plus, sehingga pengelola menjadi nyaman. Apa yang mereka butuhkan tidak ada kendala. QRIS bagi para pengunjung yang mereka tidak bawa tunai bisa terlayani. Kemudian kita mau transfer, terima transferan dari bookingan pengunjung yang dari luar kota bisa lancar. Kemudian dari sisi UMKM tadi jelas kan peningkatannya luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Berarti secara promosi wisata pun Bapak lebih mudah ya Pak sekarang ya Pak ya, untuk promosi misalkan konten-konten tentang ekowisata Kalitalang ini ya Pak ya. Ya betul. Jadi Kalitalang sekarang akibat adanya ini layanan digital yang sekarang sudah terpasang di Kalitalang, peningkatan kunjungan wisata Kalitalang juga terlihat signifikan. Salah satu contoh besok tanggal 22 Mei kita ada kunjungan wisatawan asing dari 60 negara. Kira-kira 200 sampai 250 orang besok yang akan datang. Dampak digital yang luar biasa ya Pak dirasakan ekowisata Kalitalang. Pak, ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol kok haus nih Pak. Ya minum. Boleh kita mampir ke UMKM-nya langsung Pak? Boleh. Oke Pak. Ngopi ayo ngopi. Ya. Saya minum dulu nih Pak. Monggo silakan Mas. Ternyata capek juga Pak ya, jarang nanjak Pak soalnya Pak. Pak Jainu, ternyata benar ya apa yang disampaikan bahwasanya di sini banyak sekali pengunjung yang stay dan betah berlama-lama untuk mungkin mengupload foto-foto yang sudah diambil di atas nih Pak ya. Dan juga sambil makan, jadi UMKM-nya jalan nih Pak ya. Pak Jainu, event selanjutnya apa nih Pak di Desa Kalitalang ini, ekowisata Kalitalang ini Pak? Event terdekat dan paling besar itu nanti di bulan Mei, itu ada namanya Metri Bumi Merapi. Baik. Terus yang kedua nanti di sekitar tanggal 22 nanti akan ada kunjungan wisatawan asing itu kurang lebih perwakilan 60 negara. 60 negara? Ya, 60 negara. Pesertanya kurang lebih sekitar 250 orang nanti. Di Kalitalang mereka akan menikmati sunrise, kemudian ngopi pagi. Tentu yang akan kita tampilkan adalah kopi asli Balirante ya. Kemudian nanti trekking. Berarti Kalitalang goes to internasional nih Pak. Karena Icon Plus ya. Pak, apa harapan Bapak Jainu terhadap PLN Icon Plus ke depannya dalam mendukung pengembangan ekowisata Kalitalang yang lebih maju, nyaman dan berdampak bagi perekonomian di sini, Pak?
baik harapan kami Icon Plus nanti tetap terus membantu kami di dalam pengembangan ekowisata Kalitalang. Dan harapan saya ini saat ini kita kesulitan ataupun terlalu berat untuk pengadaan tiketing ini dalam 3 bulan kita habisnya 13 juta untuk pengadaan tiket manual nih Pak ya. Saya berpikir bagaimana ini bisa kita lakukan dengan etiketing. Nanti dengan itu kita sangat mudah sekali terbantu. Jumlah pengunjungnya yang datang berapa, kemudian duitnya berapa, wisatawan asingnya berapa, nanti sudah sistem itu yang benar Pak ya. Iya. Jadi harapannya nanti Icon Plus bisa membantu untuk mendelivery layanan digital ticketing online ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jainu atas hari ini yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Netikon yang ada di rumah. Semoga pengalaman hari ini dapat menjadi gambaran bahwa layanan digital menjadi solusi yang andal, tidak hanya mendukung aktivitas tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan wisata dan UMKM lokal secara nyata. Oke, Netikon, sampai jumpa di perbincangan episode berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Pak, minum lagi Pak. Pak, yang bayar siapa nih Pak? Saya Pak Jenu. Saya. Oke.